Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita layak diberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat setiap berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan pagi ini kami akan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan bertata di atas setiap pujian kami, lakukan setiap apa yang Tuhan mau lakukan. Kami percaya kami dipulihkan, kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari tinggikan namanya Yesus Tuhan kita, haleluya. Dasar dari yang diharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat, Tuhan berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang benar bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Sama-sama katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Semuanya katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan Dia, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia dalam tahtanya yang kudus, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layak
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh, terpujilah nama-Mu, nama-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Kau. Haleluya. Jesus, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kami ya Bapa. Kami siap dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudari dimanapun berada, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita telah mengikuti ibadah online, dan saat ini kita mau buka hati kita. Kita akan mau menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara tentang be wise people. Berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang bijaksana di akhir zaman ini. Orang-orang bijaksana, kita pasti akan berpikir ada dua jenis orang bijaksana. Orang bijaksana menurut ukuran dunia, dan orang-orang bijaksana menurut ukuran sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang bijaksana adalah seorang yang bersikap dan bertindak berdasarkan akal sehat secara logika dengan hikmat dunia. Sedangkan orang-orang bijaksana yang sesuai dengan firman Tuhan adalah orang yang bersikap dan bertindak berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi orang-orang bijaksana di akhir zaman ini. Masa-masa pandemi ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi rekan sekerjanya di dalam misi di akhir zaman ini, untuk membawa banyak orang kepada kebenaran. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan tampil seperti cahaya cakrawala yang membawa banyak orang kepada kebenaran, dan seperti bintang-bintang yang tetap untuk selamanya. Di dalam kitab Daniel ini, dari pasal 1 sampai seterusnya, kita dapat melihat bagaimana seorang pribadi yang namanya Daniel, dia memiliki sikap yang bijaksana. Kita tahu di Babel, kerajaan Babel, banyak sekali orang-orang bijaksana. Karena di sana adalah keturunan-keturunan raja, orang-orang yang berperawakan baik, orang-orang yang cerdas dan pintar, yang berpengetahuan, yang berpengertian. Tetapi Daniel berbeda dari orang-orang bijaksana yang ada di tanah Babel. Dia bersama 3 rekannya, yaitu Sadrak, Metsak, dan Abednego, adalah orang-orang bijaksana yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tidak dan tidak mau menajiskan diri dari santapan raja. Karena itu Daniel menjadi orang yang sungguh takut akan Tuhan bersama rekan-rekannya Sadrak, Metsak, dan Abednego. Daniel adalah yang diberikan Tuhan hikmat, diberikan pengetahuan, pengertian
diberikan pengertian untuk menerjemahkan mimpi. Kita tahu bahwa dia telah menjawab arti mimpi daripada Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar menyatakan dia hormat memuji Allahnya Daniel, yaitu Allah kita di dalam Kristus Yesus. Daniel adalah orang yang mengerti dan menanggapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Daniel adalah memiliki DNA Tuhan, adalah anak-anak kerajaan. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini pun juga sedang mau menampilkan orang-orang seperti Daniel yang memiliki hikmat, yang memiliki pengetahuan, yang hidup takut Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan, yang menanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman ini, yang mengerti misi Tuhan, yang melanjutkan amanat agung. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini? Saya mencatat ada 4 hal bagaimana cara kita hidup menjadi orang yang bijaksana di akhir zaman ini. Pertama, kita harus hidup seperti firman Tuhan tentang 5 wanita bijaksana yang mempersiapkan pelita dan minyak, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam Matius 25 ini kita melihat bahwa perumpamaan daripada perkataan Yesus, ya, bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kita harus mempersiapkan diri, ya, untuk sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan sikap yang berjaga-jaga. Karena di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Matius 24 ayat 42, sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang tanpa kamu duga. Karenanya sebagai orang percaya, menjadi orang yang bijaksana di akhir zaman ini, kita harus memiliki sikap yang siap sedia di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana hidup kita membawa kita menjadi orang yang bijaksana, menjadikan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah dengan mengenakan senjata Allah. Amin. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan rohani, kenakanlah seluruh senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman untuk memadamkan panah api si iblis, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau senjata Allah ini ada di dalam hidup kita, tentunya selain kita bersikap berjaga-jaga, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita tahu dengan kita mengenakan seluruh senjata Allah, maka kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Kita berkata-kata dengan benar, kita bertindak dengan benar, ya. Kita mengambil keputusan yang benar. Amin. Berikatkan pinggang kebenaran, ya. Kita menjadi orang, ya, yang rela untuk mengabarkan Injil kerajaan. Amin. Dan kita memakai apa? Mengenakan perisai iman, ya, ketopong keselamatan. Amin. Pedang roh, yaitu firman. Kita mendeklarasikan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Di dalam Mazmur 91, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, ya, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia menudungiku, dan di bawah sayapnya aku berlindung. Itulah kita mendeklarasikan bagaimana firman Tuhan kita hidupkan dan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, orang bijaksana adalah orang yang mengerti panggilan Tuhan. Amin. Karena Tuhan memiliki rencana dan misi untuk kita lanjutkan di akhir zaman ini. Yaitu sebagaimana ayat yang ketiga, membawa banyak orang kepada kebenaran. Bukan hanya membawa kepada kebenaran, tetapi mengarahkan, menuntun, membimbing, mengajar, serta memuridkan. Ini adalah tugas amanat agung yang kita harus kerjakan di akhir zaman ini sebagai orang-orang yang bijaksana. Nah, kalau kita berkata bahwa kita menuntun, kita membimbing, kita mengarahkan, kita mengajar serta memuridkan, berarti kita diberikan tugas untuk bahwa pengenalan akan Tuhan bukan saja ada di dalam diri kita, tetapi harus ada di dalam setiap orang yang kita layani. Amin. Yang terakhir, yang keempat, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40, mari kita baca. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Sebagai orang-orang bijaksana di akhir zaman ini, kita harus menjadi orang yang menjawab kebutuhan orang banyak. Pada waktu mereka lapar, kita memberikan mereka makan. Pada waktu mereka sakit, kita mendoakan. Pada waktu mereka membutuhkan nasihat kita, pada waktu mereka terbelenggu, pada waktu mereka tidak berdaya, ya, berbeban berat, mengalami kesesakan, kita datang untuk kita share, untuk kita nasihati. Inilah adalah jawaban doa dari setiap orang yang membutuhkan kelepasan, membutuhkan kemerdekaan. Karena Yesus datang untuk memerdekakan yang teraniaya, membebaskan yang tertindas, dan menegakkan kepala yang tertunduk. Tuhan juga menginginkan kita untuk membawa mereka agar mereka terlepas, ya, dari belenggu dosa. Mereka terbebas, ya, dari penindasan.
mereka merdeka dari setiap aniaya, dan kepala-kepala mereka yang tertunduk dapat ditegakkan kembali oleh karena pelayanan kita sebagai orang percaya. Inilah yang Tuhan mau. Hari-hari ini, di dalam suasana pandemi ini, Tuhan ingin kita menjadi orang yang menjawab kebutuhan banyak orang. Di luar sana, banyak yang membutuhkan pertolongan. Kita dipanggil untuk mengerti panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa mereka dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan terang. Satu hal yang Tuhan mau kita lakukan. Jadilah orang-orang bijaksana yang setia di dalam panggilan Tuhan. Kesimpulannya, saya mau katakan bahwa sebagai orang-orang yang bijaksana, kita harus menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita harus menjadi rekan sekerja Yesus di dalam melanjutkan amanat agung. Dengan apa? Berjaga-jaga, waspada, ya, berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Mempersiapkan diri di dalam menanti-nantikan Tuhan, dan mengenakan seluruh senjata Allah untuk memadamkan panah api si iblis. Dan kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan terakhir, kesimpulannya, kita harus menjadi jawaban. Kita harus menjadi jawaban untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu menjawab kebutuhan banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau panggil dan pilih kami untuk dipersiapkan terus menjadi orang-orang bijaksana di akhir zaman ini, yang menanggapi apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu. Karena isi hati-Mu adalah membawa banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau percayakan kami untuk menjadi rekan sekerja-Mu, menjadi duta-duta di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih, dan kami serahkan seluruh umat-Mu yang ada Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami minta Tuhan, biar sungguh Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, pakai kami Tuhan untuk memiliki kepekaan di dalam mendengarkan suara-Mu, sehingga Tuhan kami dapat menjawab kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan dan naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.